Oke, selamat sore, Pak Nizar. Selamat sore, sore Mas. Gimana nih? Kelihatannya kok kayak kabarnya gimana nih hari ini, sore ini? Alhamdulillah kabar sebenarnya baik Pak. Gitu. Hmm. Cuman sepertinya ada beberapa yang jadi kendala nih Pak. Jadi ingin di-coaching oleh jenengan saya. Oh, gitu. Oke. Kendalanya apa ini, Pak Nis? Kok perlu coaching dari saya? Gitu. Iya, jadi akhir-akhir ini ya, atau minggu-minggu ini saya itu sering pulang larut Pak. Di jam kerjanya itu tidak teratur. Dan untuk manajemen waktu mungkin ini saya yang kurang bisa Pak. Karena ada beberapa tanggung jawab di sekolah minggu-minggu ini. Kenapa itu, Pak Nis? Kok pulang sampai sore gitu? Itu kenapa, Pak Nis? Jadi saya diberi tugas untuk membimbing OSIS. Gitu. Salah satunya itu ya. OSIS ini kan dua minggu terakhir ini ada 2 kegiatan. Kegiatan hari Pahlawan, kemudian ini peringatan hari. Jadi sepulang ngajar itu kan saya kan full day sebenarnya ya. Sudah tiga itu masih itu harus membimbing mereka itu untuk konsep acara, gitu, mempersiapkan acara, terus konsultasi yang kan itu Pak. Jadi saya di sekolah Pak Anies ini sudah full day, cuman karena Pak Anies ada tambahan kegiatan istilahnya ya dari teman-teman ya. Iya. Kegiatan di lembaga sehingga pulangnya pasti sore ya. Dan sore lagi, malam. Sampai malam. Sekarang di lembaganya Pak Anies, aset yang dimiliki bagaimana? Jadi kepemilikan aset, kemampuan aset yang ada di lembaganya Pak Anies itu seperti apa sih? Saya ingin tahu kekuatan aset yang ada di lembaganya Pak Anies. Oh ya, ya sudah lengkap ini Pak Bas gitu. Jadi kalau semester kemarin itu gurunya banyak yang kurang. Karena ada P3K, ya kemudian itu sudah di itu satu aset sekian. Apa ya lagi ya? Itu mungkin sebentar Pak Pras. Aset itu kan tidak hanya dari pendidik kan, bisa sarpras, bisa dari siswa, itu kan juga termasuk aset juga kan. Oh iya. Nah, itu tadi yang Pak Anies sebutkan kan salah satu aset dari segi tenaga pendidikan. Nah, kalau aset yang lain mungkin dari sarpras atau dari siswa, kira-kira seperti apa aset? Kalau dari siswa, ini kok saya ya jadi nemu ide nih. Sebenarnya untuk OSIS itu kan ada itu Pak Pras. Ada OSIS yang lama, senior lah, senior. Oke, senior. OSIS yang baru ini kan kelas 7 dan kelas dan kelas 9 tuh ada yang jadi mantan OSIS. Iya, dan itu aset ya. Ya itu kan juga termasuk aset. Nah sekarang OSIS ada yang baru. Kemudian kan istilahnya kan regenerasi dari OSIS yang terdahulu kan Pak. Berarti kan OSIS yang terdahulu paling tidak kan sudah memiliki pengetahuan gitu ya. Itu kan termasuk aset juga yang sudah Pak Anies miliki. Gitu, Pak. Jadi kan aset yang dari siswa berarti kan ada juga di situ kan yang Pak Anies sebutkan tadi gitu kan. Mungkin sekarang gini Mas, dari kesulitan Pak Anies karena pulang malam, sering pulang malam karena membimbing anak-anak ya. Apakah dari aset yang Pak Anies miliki itu bisa dikembangkan atau mungkin bisa dipakai itu mungkin Pak Anies bisa mengaitkan aset yang sudah Pak Anies miliki. Bisa Pak, bisa. Kira-kira apa gitu langkah yang akan Pak Anies ambil setelah mengetahui aset yang Pak Anies miliki itu kira-kira seperti apa Pak Anies? Nah, iya Pak, jadi ya terima kasih. Jadi ada angin segar nih. Jadi menurut saya bisa menggunakan aset dalam bentuk
Baik. Untuk mendampingi OSIS yang baru ini, paling tidak mereka bisa bercerita pengalaman mereka gitu, dan tidak harus menunggu saya gitu. Mungkin saya tinggal eksekusi akhirnya saja gitu. Jadi untuk pendampingan biar sama kakak kelas ini, ya, mungkin kalau sudah arahnya ke kebijakan, mungkin saya bisa action di sana gitu, sehingga bisa mengurangi waktu lembur saya gitu. Nah, jadi istilahnya Pak Nis itu hanya ketika nanti ada mungkin kendala dari anak didik mungkin ya gitu ya. Menurut Pak Nis seperti itu ya. Nah, kurang lebih begitu. Ketika nanti ada beberapa yang tidak sesuai atau mungkin di lapangan mereka deadlock, kemudian juga di perencanaan ada hal-hal yang mungkin yang sudah klinis-klinis gitu, ya mungkin saya baru bisa masuk di sana. Jadi mungkin dari Senin sampai Jumat nih sekolah, saya tidak harus setiap hari gitu. Jadi mungkin langsung di hari Jumatnya saya tunggu laporan mereka bagaimana gitu, nanti saya memberi masukan di sana. Rencananya sih begitu mungkin Pak. Nah itu kan sudah ketemu dari satu permasalahan Pak Nis tentang tadi membimbing anak-anak. Nah, Pak Nis sudah bisa menemukan solusinya dengan istilahnya teman sejawat ya atau OSIS yang terdahulu ya. Terus satu lagi tadi di permasalahan yang kedua untuk membimbing kegiatan ketika hari guru, kira-kira langkah yang akan Pak Nis ambil apa nanti? Setelah melihat aset yang Pak Nis miliki tadi. Baik, jadi mungkin nanti untuk yang pertemuan pertama sama mereka, saya arahkan mereka untuk belajar dan menggali pengalaman dari OSIS yang senior ini. Satu, kedua mungkin juga tadi set guru Pak ya, gitu. Mungkin juga bisa bertanya pada guru-guru yang lain yang lebih senior, mungkin punya banyak pengalaman. Gitu. Nanti dari dua diskusi itu, dari dua kemudian itu mungkin minggu sekali mungkin atau di akhir nanti mereka bisa ke saya untuk mendiskusikan ini namanya bagaimana. Ya saya tidak perlu untuk setiap hari mendampingi mereka. Ini tiba-tiba terbesit ide seperti itu. Berarti kan sudah Pak Nis temukan ya. Jadi untuk rencana aksinya Pak Nis itu tadi sudah ditemukan, sudah Pak Nis temukan sendiri setelah menggali aset yang ada di lembaganya Pak Nis. Kan gitu. Pak. Nah, jadi terus kira-kira dari yang sudah Pak Nis temukan itu kira-kira yang nanti bertanggung jawab untuk biar kegiatan itu terjadi secara bersinambungan atau menjaga komitmen yang nanti terbentuk itu kira-kira Pak Nis akan melibatkan siapa di situ? Saya akan melibatkan dua unsur tadi di Pak OSIS mungkin satu kalau mungkin ada bidang kesiswaan gitu. Jadi itu mungkin yang saya harapkan untuk jadi pengingat. Jadi kesimpulannya dari permasalahan Pak Nis karena manajemen waktu biasanya sudah full day tapi pulangnya kok bukan sore lagi tapi malah malam gitu ya Pak Nis. Ternyata sudah Pak Nis temukan untuk solusinya yaitu memberdayakan OSIS yang lama, kemudian meminta bantuan pada tenaga pendidikan yang lain untuk membimbing siswa di kegiatan akademik, mungkin seperti itu Pak Nis. Kemudian untuk menjaga komitmen agar kegiatan itu berlanjut, Pak Nis melibatkan OSIS yang lama dan guru di bagian kesiswaan ya. Ya, betul. Oke. Jadi ternyata ya setelah ini, setelah kita coaching seperti ini, ternyata Pak Nis bisa menemukan sendiri ya jawabannya di situ. Tanpa disadari sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak Nis sendiri ya. Iya, mungkin juga tadi karena pertanyaan romantik dari Mas itu yang tidak terpikirkan selama ini Pak. Gitu. Ya, jadi ya memang kita tuh gunanya untuk sharing ya kan seperti ini Pak Nis. Jadi untuk menemukan karena kadang kalau kita sudah
memikirkan sesuatu terus stuck di situ kan sudah tidak bisa berkembang lagi kan gitu. Memang kita perlu sharing dan kolaborasi seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas untuk sesi coachingnya hari ini. Oke, sama-sama Pak nih. Semoga nanti bisa terlaksana dan sukses. Baik, siap. Oke. Sesi Pak nis habis, ganti sesi ke saya. Siapa? 15 menit. Kan sampai jam 16.55 nanti. Saya sisa 50 ya. Sekarang saya. Oke, siap. Oke. Ya. Selamat sore, Pak Pras. Selamat sore, Pak Nisar. Bagaimana kabarnya hari ini? Lama tidak ketemu. Ya ini Pak Nis, kebetulan kita jumpa hari ini. Saya ini mempunyai satu permasalahan Pak Nis. Mungkin nanti saya minta bantuan Pak Nis untuk mengcoaching saya terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Nis. Saya ini di lembaga kan tupoksinya kan sebagai guru, tapi karena kekurangan tenaga kependidikan, akhirnya saya itu ditambahi tugas sebagai operator sekolah. Nah, ya bukan hanya dapodik saja, tapi juga urusan pos dan yang lain-lain. Jadi ini sangat mengganggu dan menyita waktu saya untuk mendampingi anak didik. Itu yang kemarin sempat membuat pikiran saya itu carut-marut karena itu Pak. Jadi kayaknya saya itu kurang bisa memanage waktu saya gitu. Jadi menurut Pak Nis mungkin bisa mengcoaching saya bagaimana gitu Pak Nis. Soalnya kemarin saya sudah stuck, sudah pikiran saya itu tidak bisa berpikir bagaimana ini kelanjutan, soalnya sudah tenaga pendidikan kurang, terus aset yang saya miliki di lembaga itu menurut saya itu memang tidak ada yang bisa menggantikan di posisi saya gitu loh. Itu monggo. Ya, belum kompeten Pak Nis. Terutama di IT gitu Pak Nis. Monggo Pak Nis bisa mengcoaching saya bagaimana Pak. Baik Pak Pras, saya konfirmasi dulu. Ini jadi Pak Pras kan sebagai guru di sekolah dasar ya Pak ya? Ya, betul di SD. Nah, sebenarnya tugas utama ini mengajar. Betul. Namun karena pegawai atau tenaga pendidikan yang tidak ada mungkin ya, karena di SD kan tidak ada itu ya, tidak ada. Ya, betul, Manis. Apalagi di lembaga saya itu kan lembaga multigrade. Jadi satu guru itu mengampu 2 kelas, Manis. Jadi benar-benar kurang gitu loh. Jadi istilahnya guru kelas itu ya 3, terus dengan kepala sekolah. Jadi hanya ada 4 tenaga kependidikan. Hanya itu saja. Jadi makanya saya itu bagaimana langkah yang akan saya ambil ini gitu loh, agar anak-anak itu tidak sering saya tinggal gitu loh. Kan Pak Nis tahu tugasnya operator kan, kalau sudah ada undangan rapat itu kan pasti sudah harus meninggalkan siswa gitu. Jadi itu yang membuat saya kurang nyaman lah istilah itu. 4 titik karena 4 guru. Kemudian Pak Pras nih yang kebagian tugas tambahan untuk jadi operator. Ya, itu Pak Nis. Pras, tadi aset yang ada di sekolah sudah begitu ya, sudah belum ada yang kompeten dan tidak bisa. Tidak. Terus pernah coba untuk cara lain tidak untuk memenuhi kebutuhan teknik. Tunggu arahan dari dinas. Di situ sempat saya ingin memberikan tenaga pendidikan. Namun itu kan masih wacana. Nah, bisa jadi itu kan tidak. Ya. Nah, dalam yang sudah pernah Pak Pras lakukan selama ini apa gitu untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin gini Mas, ya memang dinas sudah memberikan himbauan katanya akan ada diberi tenaga administrasi di lembaga SD ya, tapi ya sampai saat ini kalau kita menunggu itu kan ya yang jelas terbengkalai.
tugas dari administrasi lembaga. Mungkin gini Mas, gimana andai kata mungkin saya memberdayakan aset di luar lembaga, Mas. Jadi mungkin di lingkup masyarakat mungkin bisa itu Pak ya, seperti itu ya. Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Oh, mungkin saya akan menggali aset di luar lembaga, jadi mungkin saya akan menyeleksi beberapa mungkin tenaga muda seperti mungkin lulusan SMA itu kan mungkin paling tidak kebetulan kalau di daerah saya di lembaga itu lulusan SMA itu paling tidak sudah memahami IT lah Pak. Jadi IT itu sudah mumpuni. Mungkin nanti langkah kedepannya mungkin saya akan mengambil tenaga paruh waktu, mungkin bisa dibilang paruh waktu. Jadi ketika mungkin dibutuhkan, mungkin itu akan saya tarik gitu. Jadi ketika hanya dibutuhkan saja itu saya tarik, tapi ketika tidak ada pekerjaan ya mungkin tidak. Mungkin itu langkah nanti yang akan saya ambil Pak Nis. Tetapi ya masih tetap harus melalui seleksi karena tugas operator sekolah itu kan tidak gampang Pak Nis. Jadi masih harus kita ngajari gitu. Tapi itu dulu yang penting saya cari aset di luar lembaga dulu lah, kalau sudah dapat itu tinggal melangkahnya. Mungkin itu Pak Anies langkah yang saya akan ambil setelah Pak Anies pancing tadi, mungkin aset di luar lembaga itu mungkin yang akan saya berdayakan gitu. Nah, itu yang mungkin saya pakai nanti gitu. Iya, benar sekali Pak. Gitu. Jadi kalau saya tangkap tadi memang kan untuk kebijakan dari dinas ini kan memang masih diwacanakan. Kita juga nggak tahu nanti apa eksekusinya akan dalam waktu dekat atau gimana gitu. Dan tugas kita kan setiap hari, apalagi yang berhubungan dengan operator ya pastinya ya. Nah itu Pak Nis. Kan tidak mungkin langsung Pras tinggal gitu. Betul. Kemudian tadi Pak Pras menyampaikan bahwasanya mau menggali aset dari sejauh ini apa sudah pernah Pak sebelumnya untuk Bapak menggali aset dari luar, karena emang kita ambil dari luar juga berisiko gitu, karena data Pak yang kita olah gitu kan ya. Sekarang pengalaman Pak bagaimana untuk menyeleksi, apa sudah pernah coba dilakukan? Sudah Pak Nis, kemarin itu akan saya seleksi kemarin dari pandangan saya dengan kepala sekolah. Setelah kami briefing saya dengan kepala sekolah, ada 5 kandidat yang rencana itu akan kami panggil, kami tawarkan. Nah, tapi kayaknya kalau usul dari kepala sekolah dari 5 yang saya ajukan itu hanya 2 yang di ACC kepala sekolah. Nah, jadi dari 2 ini kayaknya masih akan saya seleksi lagi, atau tidak menuntut kemungkinan ya mungkin kita pakai dua-duanya, karena mungkin bisa 1 untuk dapodik, 1 untuk pos atau gimana nanti. Mana yang mumpuni untuk di bagian pos itu mungkin kita seleksi lagi, karena bos ini kan urusannya lebih ribet lah daripada urusan yang lain gitu loh, dan juga butuh loyalitas dan waktu ekstra memang gitu loh. Ini yang masih akan kami seleksi lagi dari 2 kandidat yang ada. Jadi biar nanti bisa pas pembagiannya gitu Mas. Itu yang akan kami lakukan lagi gitu ke depannya gitu. Ya semoga nanti bisa gitu Mas. Mas ini kan sudah tahu gitu, tanya sudah punya pandangan menyeleksi dari beberapa kandidat tersebut. Nah, kalau begitu tanyanya kapan nih Pak? Rencananya mau menggali lebih dalam atau menyeleksi lebih lanjut sehingga segera ada kepastian. Kapan rencananya Pak Pras ingin lanjut? Ya, kalau saya sih maunya secepatnya Mas. Ya mungkin bisa besok mungkin kami undang 2 kandidat itu ke lembaga. Ya, kemudian kan kita briefing dengan kepala sekolah, kan kebetulan ada kepala sekolah, jadi kan biar kepala sekolah dan itu sama-sama tahu bagaimana tugas seorang operator, terus bagaimana nanti kan terkait kita tenaga paruh waktu kan juga terkait honor juga gitu. Nah itu yang utama kan di situ, jadi mereka mau enggak itu. Jadi
Terus nanti bagaimana keputusannya itu melihat besok bagaimana. Kalau memang terwujud ya mudah-mudahan bisa ada tenaga operator jadi sehingga saya itu tidak sering meninggalkan anak didik gitu. Itu yang utama dari saya itu biar bisa ngopeni anak didik lah gitu, istilahnya di situ. Gitu. Kembali kepada guru yang seutuhnya ya. Ya, maksudnya di situ. Jadi biar tidak guru tapi kok tidak pernah ngulang. Gitu. Ya. Itu kan itu. Jadi kasihan anak-anak kan tinggal terus itu. Itu baik. Apa sudah punya rencana, sudah punya kandidat, sudah punya strategi untuk menyeleksi itu. Nanti kiranya siapa Pak pihak yang Pak libatkan untuk bertanggung jawab untuk mengawal itu sampai selesai nanti? Yang jelas ya saya pribadi Pak Nis sebagai kan yang mungkin nanti akan membimbing dan mengajari tenaga waktu itu. Dan sebagai penanggung jawabnya ya sudah jelas kepala sekolah di situ. Makanya kenapa kok besok saya undang dengan menemui kepala sekolah karena kan semua kan di lembaga itu kan tanggung jawab utamanya kan pasti kepala sekolah, baru nanti di tenaga pendidikan yang lain. Jadi itu yang jelas itu ya kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab seutuhnya. Yang untuk nanti ke dinasnya penanggung jawabnya kan kepala sekolah, tapi untuk ke tenaga paruh waktunya ya jelas saya yang bertanggung jawab untuk bagaimana agar tenaga paruh waktu itu bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Karena jadi ini kalau bisa saya simpulkan tadi kan tapi adalah pasti seorang guru, tapi karena kesibukan karena tugas tambahan ya, atau sehingga marwah dirinya hilang ini gitu karena betul Bang. Dikit-dikit undangan ke dinas, dikit-dikit ke dinas. Sedangkan aset yang ada di dalam itu sepertinya karena emang kelas yang lebih grade, tentunya sudah penuh di situ dan untuk ke arah IT mungkin kompetensinya kurang. Sehingga tadi Pak Pras berencana ingin merekrut aset yang dari luar gitu, memberdayakan masyarakat atau ada yang setelah lulus SMA yang namun juga Pak Pras tadi juga menyampaikan tidak sembarangan gitu karena ini berkaitan dengan data kebudayaan juga mengenai sekolah, jadi mau diseleksi dengan baik dan benar. Terus juga tadi katanya juga melibatkan kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab, tapi untuk melatihnya gitu, untuk mendampinginya nanti Pak Pras sendiri ya kan itu sih kalau misalnya ya kesimpulan gitu. Bagaimana ini setelah kan solusi seperti ini apa yang Pak Pras rasakan? Kayaknya sedikit peluang sudah bikin saya, jadi kayaknya wah ini sudah bisa menjadi guru seutuhnya ini. Kalau untuk mengajari tenaga itu kan bisa di luar jam kan masih nyantai istilahnya, setelah membimbing anak-anak baru kan bisa membimbing tenaga. Yang penting intinya pagi sampai anak-anak di sekolah itu terlayani lah gitu loh Pak Nis. Jadi benar yang dikatakan Pak Nis tadi, jadi biar marwah sebagai seorang guru itu utuh gitu loh, tidak terpecah-pecah. Terima kasih banyak Pak Nis atas coachingnya, atas bantuannya, atas mau mendengarkan sharing dari saya gitu. Yaitu dari kemarin saya itu gimana solusinya ini gitu loh. Ya, ternyata setelah Pak Nis sharing dengan Pak Nis, ya seperti itu memunculkan ide-ide baru dari saya gitu Pak Nis. Memang kita itu butuh sharing Pak Nis. Nggak bisa kita sendiri Pak Nis. Terima kasih Pak Nis, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Pras. Terima kasih juga hari ini sudah berkenan untuk bercerita. Mungkin nanti kita jadwalkan untuk coaching kembali. Saya juga ingin melihat bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah kita rencanakan tadi. Mungkin nanti bisa sering-sering. Terima kasih Pak Nis. Oke, siap. Yuk. Sore. Yuk, sore.